Pak Fu. Aku melapor. Ajak dia kenali prosedurnya. Baik, Gampang banget dia setuju. kata direktur. Kata direktur, Anda hari ini harus bersihin toilet ini. Posisiku adalah sekretaris pribadi direktur. Sekretaris pribadi. Jadi, ini toilet khusus Pak Direktur. Keluar. Maaf ya, Pak Fu. Aku belum selesai bersihin. Nanti aja bersihinnya. Nggak boleh. Aku harus pulang tepat waktu. Bukan belum pernah lihat, nggak usah malu-malu gitu. Jiang Yuan. Jiang Yuan, lama nggak ketemu. Mukamu tambah tebal. Cepet dong. Belum nyerah, ya? Udah kerja ginian? Mas Wenye, kalau dia beneran cinta kamu, apa dia tega? Perempuan Lucy ini, demi naik kelas, cuma modal begini. Cara nggak terhormat, laki yang dia tiduri, lebih banyak dari yang kamu lihat. Kalau kamu masih beneran cinta Wenye, nggak bisa lihat dia terjerumus api. Aku mau. Angkat kaki. Kamu jahat sih? Lepas. Nggak mau. Aku kasih tahu. Aku sekarang Mas Wenye pacar resmi. Mendingan kamu segera singkirkan pikiran kotormu. Apa dia beneran cinta kamu? Kalau kamu percaya diri banget sama dirimu, hari ini nggak akan kesini cari aku. Kamu. Kok dia di sini? Omonganku barusan. Jangan sampai kedengaran, kan? Ini yang katanya cinta? Terlalu berat, ya? Kak Wenye, Aku takut kau pukul dia. Nanti tanganmu luka. Jangan kira aku peduli sama kamu. Kamu nggak pantas. Kalau di hatinya sudah tidak ada aku lagi, haruskah aku melepasnya? Halo, Gimana progresnya? semua berjalan normal. Cepat. Jangan lupa, dendanya 3 kali lipat. Aduh, sekarang jadi serba salah. Besok kan ulang tahun Wenye, siapkan yang baik ya, Aka. Siapa yang suruh kau sentuh dia? kan biar aktingnya lebih meyakinkan? Siapa suruh? Nona Jiang itu pintar banget. Udah, sebaiknya kamu nggak usah berpikir lain. Kalau kau berani sentuh dia lagi, kontrak kita selesai. Di dunia hiburan juga nggak ada tempat buatmu. Gara-gara perempuan itu. Pak Direktur, malam ini Pak Song janjian di Yulingshuan. Ayuan. Kok kamu nggak bilang kami kalau pulang? Aku belum sempat bilang. Kalian kok tahu kalau aku pulang? Ya, karena kami jago dong. Selamat kembali. Ayo, ayo, ayo. Malam ini, Xingzi traktir kita ke Yulingshuan. Seru abis. Kamu suka bikin Xingzi rugi. Siapa suruh dia kaya, ayo. Ayo.
kalian berdua masuk dulu, aku parkir. Oke. Ikuti. Sejak Nona Jiang muncul, kok bos makin kayak orang gila ya? Pak Fu. Sudah sampai? Sudah. Ayo. Pak Fu, Ketemu Jiang Yuan? ketemu. Tapi, Bilang aja. pelayan? Mereka pergi ke hotel. Berapa kamar? 1. Antar aku ke sana. Ya. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa nggak? Bom. Aku menang. Ayo. Lama nggak ketemu? Kok main kartumu masih jelek begini? Di luar negeri tiap hari cuma baca buku dan ke rumah sakit. Mana ada waktu main. Tenang. Aku temani kamu main tiap hari. Aku juga. Kamu baik banget, bikin aku nangis. Buka pintu. Tidak, kan? Jangan ada korban jiwa, ya, Pak? Bagaimana kalau aku masuk lihat dulu? Betul juga. Jangan sampai wanita itu salah paham aku masih tertarik padanya. Sadarlah, Pak. Sudah lama menyusun rencana, tapi masih tidak bisa lupakan orang lain. Aku tunggu kamu di lobi. Pokoknya, jangan biarkan mereka satu kamar. Ya. Belum ada kabar? Pak Fu, Mbak Jiang, mereka di kamar main kartu. Mereka udah tidur? Bukan cuma Nona Jiang, ada satu wanita lagi. Mereka bertiga. 3 orang? Main sebesar ini? Iya, lumayan besar. 89. 10J. UK. Pak Direktur, tunggu saya. Mereka tidak berjudi. Cuma main kartu biasa. Iya. Main kartu, bukan judi. Iya, Pak, Bapak salah paham. Panggil Jiang Yuan, suruh dia antar saya pulang. Saya juga bisa nyetir. Kamu mabuk. Aku? Aku nggak minum. Aku bilang kamu mabuk. Iya. Aku mabuk. Nyetir. Ngapain? Perlu aku ajarin? Mau godain aku? Kalau gitu, aku bisa terima dengan terpaksa. Pak Fu, selama ini. Sampai-sampai sabuk pengaman harus dibantu orang lain? Jalan, Linjiang, International. Kamu marah kenapa? Aku nggak marah. Ngawur. Aku rasa Ayuan pasti masih cinta sama Fu-nya. Dia cuma kerja aja. Baru pulang, langsung masuk Fu milik Fu-nya, asisten pribadi. Kamu tahu, dia belajar, tapi desain perhiasan. Nggak nyambung sama sekali. Mungkin. Gaji di Fu tinggi kali. Iya juga. Tapi, sebaiknya dia jangan sampai jatuh ke perangkap Fu-nya. Waktu putus dulu, bikin dia setengah mati. Ayuan. Astaga, kenapa? Ayo, cepat, aku antar kamu ke rumah sakit. Kian. Aku kehilangan dia. Itu kan terpaksa. Uang itu untuk ibu biaya selamatkan nyawa. Dia pasti ngerti kok. Dia baik banget. Aku nggak bisa bilang ke dia. Dia salahkan aku. Salahin aku.
Aku akan lebih lega. Sampai. Fu Wenye. Apa kabarmu selama ini? Sampai. Sampai di sini. Kamu tadi melakukan apa padaku? Enggak kok. Mungkin aku mimpi. Aku mimpi digigit anjing. Fu Wenye, Aku atasanmu. turun. Ini mobilku. Jiang Yuan. Jiang Yuan, kamu pulang bersama Wenye. Ayo, mampir ke rumah. Tante, Ini kesempatan bagus. Antarkan segelas susu untuk Wenye. aku. Dia begitu cepat membawamu pulang. Semangat ya. Tunggu. Aku antar susu untukmu. Susu sudah sampai. Kamu boleh pergi. Ibumu lagi ngawasin di luar. Aku tunggu sampai habis. Nyonya, bukannya Anda dulu nggak suka sama Nona Jiang? Dunia hiburan, nggak ada yang baik. Jiang Yuan, bagaimanapun juga, lebih baik dari Lu Shi. Aku nggak setuju cerai. Orang tahu diri. Lihat, kamu kayak perempuan kasar. Mana ada sedikit pun kelembutan, Ziyi. Cewek dunia hiburan. Jangan harap masuk keluarga Fu. Sudah habis. Kok panas banget? Kamu dan ibuku bersekongkol menjebakku. Ya udah, aku nggak sungkan. Ayo, kunci pintu aja, udah. Gak. Aku panggil orang. Kamu nggak apa-apa. Kamu masih keras kepala kayak dulu. Pintu nggak bisa dibuka. Kalau begini, bisa celaka.
Pria. Kemarin malam main sampai larut. Jadi, kamu tidur sama Fu Wenye? Pelan, dong. Kak Yuan kamu memang tegas. Aku juga nggak bisa. Halo. Tolong bungkus, terima kasih. Wah, ini kesempatan bagus banget. Langsung nikah. Dia nggak akan setuju. Jangan terpaku pada satu orang. Ayo, hari ini ulang tahun, kasih dia kejutan. Silakan lewat. Tunggu. Maaf ya, aku gak suka rame banget. Hei, Lo teriak apa? Kamu tahu nggak? Siapa orang di dalam? siapa dia? Apa urusannya sama aku? Cuma naik lift doang. Dia kan pacar Pak Fu kami. Calon nyonya grup Future. Bisa saingin dia? Kenapa aku nggak bisa saingin dia? Kalau Pak Fu mau lirik kamu aja. Aku bisa tunjukin pipis sambil handstand. Ingat handstand. Singkirkan orang tadi. Ya, Setelah manfaatin aku mau kabur. Nona Lu, Pak Direktur akan segera naik. Kok? Lalu kamu? Masih mau aku tanggung jawab sama kamu? Jangan kira kau dapat tubuhku lalu bisa dapat hatiku. Aku bilang padamu. Bertahun-tahun lalu, saat malam hujan, kau tinggalkan aku. Lift ini kok goyang banget, nggak bisa berdiri. Kalian nggak kerja? Udah dengar? HRD pagi tadi dipecat cuma karena sama Nona Lu naik lift yang sama buang waktu Nona Lu. Bos sayang banget Nona Lu ya. Tapi udah dengar, ada karyawan baru, mau godain bos di dalam lift hampir berhasil. Siapa tuh? Siapa yang gak tahu diri? Aku. Kau? Modal kamu? Tukang bersih? Lihat, kan? Sekretaris pribadi senior. Sekretaris pribadi, datang bersihin. Ini akibatnya berani. Sama Nona Lu, kan? Sampai air di gelasku gak stabil. Ada orang nih badannya emang kotor, emang perlu dibersihin. Memang aku yang menggoda Pak Fu. Dan aku tahu cara apa yang bisa menggoda dia. Kalian mau dengar? Kamu mau bilang ke kami? Di sini rame banget. Kita masuk ngomong. Takut apa? Kami berdua. Biar kalian kapok. Kamu tunggu aja. Aku tunggu, lo? Kamu tunggu aja. Aku tungguin, kok. Kita biarin aja gitu. Kita ini demi Nona Lu, makanya dipukul sama si gila itu. Kita bilang ke Nona Lu. Ayo. Aku tahu. Kalian kerja dulu aja ya. Kak Wenye, belum maafin dia. Masa sih Kak Wenye? Pasti perempuan ini yang mengkhianatinya. Kalau Kak Wenye tahu soal ini.
Kok kamu masih di sini? Aku ada hal penting mau ngomong. Kita cuma kerja sama aja hal yang nggak berkaitan. Nggak usah bilang. Pak Fu. Nona Jiang hari itu alasannya ke rumah sakit sudah terungkap. Apa dia periksa penyakit kandungan? Maaf ya. Aku nggak seharusnya ngomong terus terang banget. Nona Lu. Tebakanmu salah. Nona Jiang pergi ke rumah sakit hari itu untuk menjenguk ibunya. Gak apa-apa. Aku masih punya bukti lain. Tolong buatkan janji. Nanti, kalau ada waktu aku menjenguk. Kamu juga mau pergi? Bukan urusanmu. Tapi, Jiang Yuan, Ramai banget. Masuk kantor nggak ketuk pintu? Pak Fu, udah cukup, kan? Ada apa? Selamat ultah. Buat permohonan, Kalau gitu, aku harap kita selamanya nggak akan pisah. oke. Kado sudah sampai. Kamu boleh pergi. Ini hadiah yang sudah lama aku pilih dengan sangat teliti. Kamu harus buka sendiri, ya. Astaga. Pantas aja, Kak Jiang. Hanya dia yang berani di atas kepala Pak Fu seenaknya begitu. Topi hijau yang kau pilih lama. Jiang Yuan habis sekarang. Nggak ada pria yang tahan provokasi begini, kan? Pak Fu, aku tadi mau bilang ke kamu. Nona Jiang, di tubuhnya ada bekas mesra dengan orang lain. Aku curiga, nih, Diam. Keluar. Kak Wenye. Aku, Pergi. Aku pergi sendiri. Jiang Yuan. Sepertinya tadi malam aku terlalu lembut padamu. Pesta ulang tahun malam ini, aku akan umumkan pertunanganmu dengan Jiang Yuan. Ingat, datang tepat Kamu sudah tanya pendapatku? waktu dan tempat, aku suruh asistenku kabari kamu. Chen Zhou, Pak Fu. cariin aku 10 stylist. Ya. Tunggu. Pilih juga beberapa jas. Oke. Aku bukan untukmu. Aku cuma mau bikin kamu menyesal. kalau aku bilang ke ibu Jiang Yuan, putrinya nekat jadi selingkuhan. Jiang Yuan, cewek itu, masih bisa sama Kak Wenye. Aku tahu kamu pasti datang. Jiang Yuan mana? Dia ganti baju. Sebentar lagi, sampai. Dia datang nggak? Bukan urusanku. Ya. Kamu sambut tamu dulu. Aku tahu. Kamu masih cinta sama dia. Kok lama sih? Belum datang? Ayuan.
Apa nggak terlalu? Cepat banget. Yuan. Menurutku, kamu pikirkan lagi baik-baik, keluarga macam keluarga Fu, tunangan dan menikah, nggak ada bedanya. Kalau Fu Wenye datang, aku akan nikah sama dia. Yuan. Kalau kamu karena uang, aku bisa. Diam. Kamu tahu Ayuan bukan orang seperti itu. Aku. Dulu iya. Sekarang juga. Ini semua uang yang dikasih ibunya. Kalau dia beneran gak cinta aku lagi, aku akan lepas. Maaf. Jangan terlalu serius dong. Aku juga bukan orang baik. Padahal tahu dia punya pacar. Sudahlah, Lucy, si wanita itu. Dia setahun bisa sama puluhan pria, bikin gosip. Kamu malah nyelamatin Fu Wenye, tahu? Mungkin ya. Mobilku sampai. Aku pergi dulu. Ini Jiang Yuan, kan? Yang ke? Oh, kamu ya? Kalian kenal? Jiang Yuan, kan? Dia kembang kampus kita waktu kuliah. Katanya, keluarganya bangkrut. Lama nggak ketemu. Kamu mau nikah? Tunangan. Tunangan? Cuma, gaun nikah simple. Masa? Beli online cuma 100,200, ya? Ini toko high-end loh. Ada orang, demi gengsi, sengaja kesini foto-foto gaya. Kan, Jiang Yuan? Iya. Tapi, yang ke? Aku ingat, ayahmu dulu rambutnya lumayan lebat, kan? Kok sekarang botak begini sih? Ngomong apa sih? Dia itu suamiku, loh. Apa sih? Dia kan suamiku. Ternyata suamimu ya? Wajahnya agak tua sih. Yang nggak tahu, pasti kira itu bapakmu. Iri aja kamu. Suamiku bekerja di perusahaan Fu, sebagai wakil direktur cabang. Keren banget sih. Jelas aja. Orang sepertimu seumur hidup nggak bakal nyentuh kalangan atas seperti ini. Nona Jiang, kamu cantik. Kenalan yuk. Sudahlah mas, dia itu kampungan nggak tahu diri. Nona Jiang, kamu lagi nunggu mobil? Udah malam banget. Susah cari taksi. Aku anterin kamu. Nggak usah, mobilku sebentar lagi sampai. Sebentar lagi? Sepeda atau becak? Suamiku naiknya Porsche loh. Pernah naik? Nona Jiang. Orang itu, ya. Kadang pilihan lebih penting daripada usaha. Aku. Mobilku sudah sampai. Mobilku sudah tiba. Maaf ya, aku belum pernah naik mobil rendahan kayak Porsche. Kalau lain kali ada waktu, tolong ceritakan padaku gimana rasanya. Temanmu itu orang apa? Cuma orang miskin yang keluarganya hancur. Gak mungkin. Ini mobil kantor pusat grup. Aku belum pernah naik. Malam ini direktur grup tunangan. Temanmu jangan-jangan istri Pak Fu ya? Gak mungkin. Kamu makin ngaco aja. Pak Fu mana mungkin naksir orang kayak dia. Bener juga. Jangan takut sendiri. Pacar gosip Pak Fu bukannya Lucy. Siapa tahu dia kenal sopir mobil itu. Ayo. Ayo. Kamu bisa bantu sampaikan berita ini ke Xiao Fu? Siapa kamu? Tante, aku teman Kak Wenye, sengaja datang menjenguk Tante. Tante sini.
Mana Wenye? Dia sudah datang. Aku mau bicara dengannya. Tante, ada yang mau Tante sampaikan? Bilang saja ke aku, kok. Aku bisa bantu Tante sampaikan ke Kak Wenye. Baiklah. Tubuhku ini rasanya sudah nggak kuat. Aku takut nanti aku pergi, bawa pergi kebenaran ini. Dulu. Begini keadaannya. Wenye selalu menyalahkannya. Ternyata begitu. Untung Kak Wenye nggak datang. Kalau dia tahu ini, pasti akan segera memaafkan Jiang Yuan. Tante, aku angkat telepon dulu. Halo. Nona Lu, Pak Fu malam ini akan sama Jiang Yuan mengadakan pertunangan. Apa? Kabar ini benar? Benar-benar pasti. Kata asisten Chen. Kayaknya ini satu-satunya cara. Tante, jangan salahkan aku. Tolong cepat. Nona Jiang, tenang. Kami pasti akan tiba tepat waktu di pesta. Kenapa ya? Hari ini aku deg-degan terus. Halo, Nona Jiang. Ibu Anda meninggal mendadak. apa katamu? Ibu Anda sudah tiada. Tolong, ya. Putar balik. Cepat. Ke RS Jinshan. Cepat. Maaf, Nona Jiang. Nyonya sudah bilang, harus antar Anda ke pesta. Berhenti. Berhenti. Berhenti kamu berhenti. 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 Jangan khawatir, sebentar lagi pasti sampai. Siapa yang khawatir? Apa? Setengah jalan, dia kabur. Apa dia kabur di tengah jalan? Jiang Yuan kabur lagi setengah jalan? Pasti ada sesuatu terjadi. Dia ambil 50 juta dari aku. Nggak kabur. 50 juta. Kamu juga tega sih? Nyonya malam ini masih perlu ngumumin pernikahan Tuan Muda dan Nona Jiang. Orangnya aja nggak datang. Mau ngumumin apa? Jiang Yuan. Kamu punya hati nggak sih? Nona Jiang, tolong tenang sedikit. Ma. 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 Ayuan. Ma. Ayuan. Kamu masih ada aku.
Kamu masih ada aku. Kalau kamu bisa bujuk dia keluar. Aku setuju, kamu masuk ke keluarga, Fu. Oke, Kamu yakin nggak mau istirahat lagi beberapa hari? Aku dengar Wenye beberapa hari ini nggak masuk kerja. Aku khawatir sama dia. Kamu kok ingkar janji sih? Maaf, Tante. Kamu pergi aja. Aku nggak mau dengar penjelasanmu, uang yang kamu dapat. Aku akan kembalikan tanpa kurang sedikit. Ini uang yang ibu berikan padaku. Aku nggak ambil 1 sen pun. Dan juga 5 juta sebelumnya. Tolong, Bu, izinkan aku bertemu dia. saya. Ganteng? Dan setia banget ya. Maaf, permisi. Jangan, Kak Wenye. Dia sudah menyakitimu seperti ini. Apa kamu masih belum bisa melupakannya? Lepaskan. Aku tidak mau. Kontrak kita berakhir di sini. Kamu melewati batas. Itu semua gara-gara perempuan itu. Dia merusak rencanaku. Akhirnya kamu mau keluar. Bu, apa yang dikatakan Jiang Yuan pada ibu? Dia mengembalikan uang itu padaku, termasuk yang 5 tahun lalu. Mungkin ada kesalahpahaman? Cari keberadaan Jiang Yuan. Ibu sudah pergi. Fu Wenye juga tidak menginginkanku lagi. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku nggak punya apa-apa lagi. Yuan, kamu harus bangkit sedikit ya. Fu, Wenye, nggak mau kamu. Dia emang buta. Aku akan cariin yang lebih baik buat kamu. Kemari dulu. Kamu kira aku mau lompat? Kamu nggak akan, pasti nggak akan. Aku kan sudah bilang sama Xu Xingzi. Kenapa dia belum datang? Belum ketemu? Bentar lagi. Jiang Yuan mana? Kamu nggak malu nanya? Demi Jiang Yuan, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Mana dia? Baru sekarang kamu panik? Kamu selalu bilang cinta sama dia. Tapi tiba-tiba kamu cari wanita lain. Kalau dia berkali-kali tinggalkan aku, apa dia pernah cinta aku? Dia nggak ninggalin kamu. Hari pertunangan. Ibunya meninggal. Dulu dia meninggalkanmu. Karena keluarganya bangkrut, ibunya sakit, sangat butuh uang itu. Yang kamu bilang benar? Percaya gak? Terserah. Dia sekarang sedang duduk di atap gedung Yuntian. Terserah kamu sendiri.
pelan-pelan. Nih, minum air. Aku sedih banget. Udah, makan aja. Nih, makan banyak. Nanti, aku beliin lagi. Fu Wenye. Dasar cowok busuk. Aku nggak akan cinta kamu. Udah. Jangan nangis, jangan nangis. Kamu pikir aku bakal lompat? Nggak. Ibu selalu berharap aku bisa selamat dan sehat. Aku nggak bakal gitu. Aku cuma mau keluar ambil angin. Jiang Yuan. Sudah. Jangan nangis ya. Jiang Yuan. Anu, kalian ngobrol aja. Fu Wenye, jangan pakai mulutmu yang pernah cium orang lain buat cium aku. Kapan aku cium orang lain? Seumur hidupku, cuma kamu satu-satunya yang pernah aku cium. Kalau Lucy, Dia aktris yang aku cari. Kalau enggak, mamaku juga enggak cari kamu. aku tahu. Selera kamu nggak seburuk itu. Ayuan. Kamu menderita selama ini. Fu Wenye. Mamaku nggak ada. Aku kira kamu juga nggak mau aku. Nggak akan. Aku udah tahu semua ini. Semua ini salahku. Aku salah curiga padamu. Aku yang salah. Aku harus jujur padamu lebih awal. Saling berjuang manis banget ya. Kamu lihat apa sih? Kamu lagi sedih? Kalau bukan kamu bilang Ayuan mau loncat, masa aku panggil dia? Tapi mereka sekarang salah pahamnya. Udah selesai kan, Bagus? Bagus apaan? Jangan-jangan kamu suka sama Ayuan. Aku peringatin kamu. Kamu tahu, Ayuan, betapa suka sama Fu Wenye. Aku tahu batas. Om, Xiao Yuan, kamu buruan pulang. Ini kakekmu tahu ibumu meninggal. Tiba-tiba pingsan. Menurutmu, Xiao Yuan, mau setuju nggak? Ibunya udah meninggal. Kita carikan dia suami yang baik itu, bantu dia. Tapi Zhang Laosan, itu udah umur 50-an. Umur 50 kenapa sih? Dia itu korban relokasi, loh. Bayangin, mahar 1 juta. Ujung-ujungnya, jadi milik kita. Ya, sekarang aku telepon Zhang Laosan. Aku parkir dulu. Kamu naik dulu. Yuan datang. Tante. Kakek mana? Kakek.
Lagi jalan-jalan. Iya. Tenang aja. Kakekmu nggak apa-apa. Hari ini kami panggil kamu mau kenalin jodoh buat kamu. Iya. Ibumu sudah pergi. Harus cari orang buat rawat kamu. Keponakanmu ini cantik banget. Kayak di TV bintang TV. Menurutku langsung ambil akta nikah. Aku sebulan kasih kamu 10.000. Stop. Aku punya pacar. Ini. Ada apa? Bukan. Aku. Pacarmu itu masa bisa dibandingin sama Zhang Laosan? Zhang Laosan korban relokasi. Dia dapat beberapa juta. Nikah sama dia. Jadi istri orang kaya. Kekayaan sebesar ini. Giliran kamu nih. Rezeki gede ini. Giliran kamu nih. Maaf ya. Rezeki ini kasih aja ke orang lain. Gak boleh pergi. Aku udah janji sama Pak Zhang. Kamu udah janji, kawin aja. Kamu ini keponakan kok ngomong gitu sih? Kamu dasar. Kamu nggak sopan. Kok ngomong gitu sama tante? Tante itu semua demi kebaikanmu. Sekarang kan lagi tren, nikah dulu baru pacaran. Kamu coba aja. Mana tahu bisa nggak? Tenang aja. Aku bakal baik ke kamu. Kejar dong. Berhenti kamu. Ada apa? Jangan takut. Berhenti kamu. Ada apa? Jangan takut ya. Cepat. Ini. Kamu perempuan nggak setia. Berani juga main sama cowok lain. Kamu kebanyakan minum obat tidur, siang-siang mimpi apa sih? Dialah pacarku. Aku udah kasih kalian 1 juta lebih. Ganti rugi. Xiao Yuan pikir baik-baik. Laki-laki muda ini, meskipun ganteng, tapi nggak bisa bikin kenyang, ya. Iya, kami semua sudah berpengalaman. Kamu ikut aja cowok miskin kayak gini. Itu nggak akan ada hasilnya. Orang miskin, ya? Lihat nggak? Patek Philippe jam tangan Nautilus 40 juta lebih, loh. Aku mau tanya, ya kamu udah jual habis semua harta bisa nggak beli tali jam? Pamanmu keterlaluan. Perlu aku urus mereka? Nggak usah. Demi kakekku, maafkan mereka kali ini. Dia pasti sedih banget ya. Aku mau cari cara biar dia senang. Aku nggak mau buang waktu dengan kalian. Kembalikan. Pak Zhang, jangan buru-buru, cewek itu pasti bohong. Kok? Orang sekaya itu mana mungkin suka sama dia? Bukan dia, jam tangannya. Sekarang barang palsu banyak, pasti KW. Ya KW. Pak Zhang, tenang aja. Kami pasti buat dia berubah pikiran. Tuan Direktur, Tuan cari saya? Ada apa? Bagus nggak? Bagus sih, bagus. Cuma, topi kamu ini. Keren banget. Iya kan? Topi kamu ini. Cantik banget. Iya nggak? Dia kena apa sih? Apa dia mengingatkanku? Apa? Kamu nemu WeChatku? Pakai foto profil couple? Jangan salah paham ya. Seri itu, sebenarnya itu foto profil bestie. Aku pakai bareng Kian-Kian. Kamu dan Luo Kian-Kian pakai foto couple? Bukan karena ini. Apa? Kamu nemu TikTokku? Follow banyak cowok ganteng? Tenang aja, mereka nggak sekeren kamu. Nggak kelihatan, nggak dipegang. Kamu harus percaya diri. Jiang Yuan kamu. Baiklah. Aku ngaku. Aku cuma suka sama badan mereka. Apa tubuhku? Nggak bagus? Bagus? Elus-elus aja. Aku nggak izinin lagi kamu lihat cowok lain. Tapi, berani ulangin lagi?
aku sebenarnya. Kamu nggak kapok? Lihat kan, bos sudah bikin dia nangis karena dimarahi. Udah lama dengar dia mau godain bos. Kamu nggak lihat? Mulutnya bengkak? Mungkin aja sih, itu dipukul bos. Sayang, dia nggak pakai cara yang benar. Kukira sekretaris dadakan ini pasti hebat. Pasti salah ambil. Jadi, kamu pakai topi ini maksudnya apa? Aku belum nanya kamu. Aku ulang tahun, kamu kasih aku topi hijau. Maksudnya apa? Mungkin aku salah ambil. Pokoknya, udah banyak yang aku bilang. Kalau gitu aku akan hukum kamu. Kok keras banget sih? Undangan reuni sudah dikirim. Kamu bilang cuma tertarik sama tubuhnya. Udah. Aku sama dia cuma main-main. Yang aku cintaikan kamu. Iya. Setelah berhasil, aku beliin kamu yang paling kamu suka, Hermes. Bukankah kamu sebelumnya curiga kalau Jiang Yuan itu tunangan direktur kalian? Apa sih tunangan? Direktur kami sama sekali nggak ada pertunangan. Entah dari mana yang menyebar kabar itu. Betul. Hotel yang kalian pesan, kebetulan punya kita. Aku sudah minta mereka gratiskan untukmu. Fu, kamu benar-benar bikin aku bangga. Kamu turun dulu, aku parkir. Oke. Kebetulan. Mbak Jiang, kok kamu di sini juga? Kenapa hari ini kamu nggak bawa Rolls Royce? Jangan-jangan kontraknya habis, ya? Jangan nutup. Nggak bisa nutupin keburukanmu. Kalian sudah datang. Kok Li Yangke dan Jiang Yuan, kalian datang bareng? Kalian pasti tamu dari ruang 8888. Ayo, silakan masuk. Hari ini bos kami bilang mau kasih kalian semua gratis. Sayang kamu yang siapin kejutan ini, ya? Ini kan hotel bintang 6 loh. Di sini, ruang VIP minimum pembelian mulai 100.000. Iya dong. Kayaknya suami Yangke sih. Gak biasa ya? Iya dong, suamiku tuh eksekutif di grup Fu. Rendah hati. Nah, gitu dong. Hotel ini loh milik grup Fu. Sepertinya kita hari ini turut beruntung. Iya. Pak Zhang silakan masuk. Yuk. Padahal suamiku, Fu Wenye yang ngasih gratis. Sudahlah. Baik nggak berantem? Pak Zhang jaga dia baik-baik ya. Kan ku bilang mau bawa suami. Kok cuma nyisain satu kursi? Jiang Yuan ini bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Yang kamu bawa. Kalau sampai ganggu selera makan semua kan gak enak. Nah, yang kayak bener? Iya, Pak Zhang kan eksekutif grup Fu. Kalau yang kamu bawa menyinggung orang, gak baik. Baiklah,
Aku nggak jadi ikut. Tunggu. Di sampingku taruh kursi. Kemari. Biarkan dia di sana. Suruh duduk sana. Dekat kamu, aku jijik. Jiang Yuan, jangan keterlaluan, ya. Siapa sih yang kentut di sini? Bau banget. Kian, Xingzi, kok kalian datang? Aku dengar kamu mau datang, langsung ke sini. Baik banget. Kukira siapa? Ternyata 3 serangkai kampus. Sayang, salah di dunia nyata, nggak mempan. Tadi kukira siapa yang kentut di sini. Ternyata kamu, Li Yengke. Sudah bertahun-tahun, bau mulutmu belum sembuh? Kau. Tidak ada tempat, dipesan untuk kalian. Silakan pergi. Tempat ini dipesan pacarku. Apa hakmu menyuruh mereka pergi? Konyol. Pacarmu. Jiang Yuan, kamu gila, ya? Kalian tahu siapa pacarnya? Fu Wenye. Mana mungkin sih? Masa dia? Kamu tahu berapa kekayaan Pak Fu? Itu loh, orang terkaya sedunia. Berani bercanda soal bos kita? Kalian tahu apa akibatnya? Jiang Yuan, minta maaf. 3 orang ini, pas sekolah, udah nggak tahu diri. Sekarang masih nggak tahu batas. Minta maaf, deh. Iya tuh. Cepat minta maaf. Mau cari mati, jangan seret kami. Kalau aku bilang enggak, Asal kamu temani suamiku semalam. Aku anggap kejadian hari ini nggak terjadi apa-apa. Gimana? dekat sikit aku bilang. Kamu mukul aku. Kamu rela bejat, jangan pikir orang lain seperti kamu. Panggil Satpam. Berani mukul Yanke, hari ini kamu nggak akan keluar dari sini. Besar mulut. Sombong banget sih. Kamu siapa? Jangan-jangan kamu pacar yang Jiang Yuan bilang. Aku. Gimana? Kamu sih kelihatan baik-baik aja. Mau minta maaf buat dia? Dengar, aku nggak akan maafin kalian. Minta maaf. Dengar nggak? Aku mau kamu minta maaf. Minta maaf. Maaf, Pak Fu. Aku tidak tahu kalau kamu orang penting. Aku nggak tahu kalau dia istri Bapak. Aku salah. Ternyata pacar Jiang Yuan beneran Direktur Fu, ya? Makanya, Jiang Yuan kelihatannya nggak biasa, kan? Minta maaf. Maaf, Jiang Yuan. Maaf, aku ganggu kamu. Suaranya pelan banget. Nggak dengar. Jiang Yuan, maaf aku. Keras banget. Kamu bikin telingaku sakit. Jiang Yuan. Demi teman sekelas. Ternyata kalian teman sekelas? Kukira kamu musuh kami. Yuan, dia tadi bilang apa sama kamu? Katanya. Minta aku temani suaminya semalam. Apa? Pak Fu, aku salah. Aku nggak tahu dia milik Bapak. Panggil orang. Pak Direktur, Bawa dia dikebiri. bawa pergi. Istriku. Pak Fu. Pak Fu murah hati lihat Li Yanke itu sama Zhang Dafu bukan orang baik. Iya, Pak Fu kita add WeChat ya. Stop. Kalian pikir aku gampang ditipu? Kita pergi. Oh iya. Mereka yang bayar. Totalnya 380.000. Kalian bertiga, siapa yang bayar? Gitu aja, ya, cari muka. Kena batunya, kan? Siapa tadi yang ngelawan Jiang Yuan? Kalian berdua bayar. Aku ikut pergi. Gak ada yang boleh pergi. Kalian juga jangan pergi. Jangan pergi dong.
Bilang, Jiang Yuan yang ibu suruh saya pantau, ada kabar. jelasin. Kemarin Pak Fu kayaknya ngehajar dia. Kamu bilang Pak Fu mukul siapa? Jiang Yuan lah. Kamu lihat sendiri? Dia kemarin keluar dari kantor Pak Fu, bibirnya bengkak. Tahu. Lanjut pantau. Nona Lu. Aku rasa, Jiang Yuan gak bakal ngancam ibu. Jiang Yuan, si perempuan itu. Kak Wenye kok bisa mukul dia? Mereka berdua sekarang udah sedekat itu. Gak bisa. Hari ini aku harus bikin kamu lihat sendiri. Kami berdua, siapa sih yang pantas buat dia? Coba cicipi ikan mereka. Enak banget. Kamu mau diurusin gak sih? Mereka mungkin gak terlalu lapar. Abaikan aja. Makan, ayo cepat. Mbak, kamu nggak ngerasa suasananya aneh? Maaf ya ganggu. Tahu ganggu kok masih datang? Sekarang pergi, aku anggap nggak lihat kamu. Pak Fu. Yang ini adalah direktur utama grup SK. Dia itu sangat ingin sama grup Fu kita, kerjasama. Halo, Pak Fu sudah lama dengar nama besar Anda. Saat istirahat, jangan bahas urusan kerja. Bukannya bilang kamu dekat dengan Pak Fu? Mas Wenye, aku sengaja bikin survei. Bidang kendaraan listrik grup kita dengan grup SK punya komplementaritas yang kuat. Mereka itu perusahaan dalam negeri sekarang. Aku nggak akrab sama kamu. Jangan panggil terlalu mesra. Kalau pacarku salah paham, kamu nggak akan bisa lepas dari salahmu. Lagi, perusahaan kami sudah mendatangkan produk dan teknologi terbaru. SK nggak ada peluang. Pulang sana. Kakak Wenye. Pergi. Kamu bisa aja pantas saja ayuan kita menyukaimu selama bertahun-tahun. Makan aja nggak bisa nutup mulutmu. Pak Gu. Maaf ya, Nona Lu mending, kamu kembali ke dunia hiburan saja, lingkungan kelas atas ini. Kamu nggak cocok? Pak Gu, dengarkan penjelasan saya Pak Gu, dengarkan penjelasan saya Pak Gu. Jiang Yuan, aku nggak bakal lepaskan kamu. Hei De, saya butuh bantuan Anda. Harga gampang. Aku mau tanda tangan kontrak segera keluar. Ada orang? Keluar. Aku lihat kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kaget? Kejutan apaan sih? Ini mah kaget sih. Kukira kamu bakal suka. Aku ambil kontrak. Kamu bawa mobil. Tunggu di depan. Oke. Fu Wenye, kali ini aku nggak mau ketipu lagi. Kalian siapa? Lepasin aku. Lepas. Lepasin aku. Lepas. Yuan. Yuan.
Jangan-jangan Ayuan kenapa? Chen Zhou, cepat cari info Nona Jiang, keluarin. Kalian siapa? Kalian ngapain? Jiang Yuan. Kita ketemu lagi. Kamu? Tentu saja aku. Karena peringatan yang kuberikan tidak kamu dengar. Kalau begitu aku terpaksa begini. Perbuatanmu itu melanggar hukum. Siapa bilang aku mau menghajarmu? Cukup suruh orang tiduri kamu. Kamu pikir, kamu masih bisa menikah ke keluarga Fu? Obatin? Lepasin aku. Jangan kasih aku. Lepas. Naikin. Lepas. Lepas. Jangan lupa live, ya. Aku dengar 2 tahun lalu, Ibu Kak Wenye sudah melarang kalian untuk bersama. Kali ini aja, pasti ada kali kedua. Kamu bilang, kalau dia lihat kamu sekarang dengan sikap begini, dia akan gimana, ya? Meskipun aku dan Fu Wenye nggak mungkin. Kamu juga nggak akan naik. Kamu dan ibumu seharusnya mati bersama. Kematian ibuku ada hubungannya denganmu. Wen Ye. Jiang Yuan celaka. Aku punya sumber sinyal. Nyonya. Jangan tegang, Ibu. Duduklah. Bukankah Ibu selalu nggak suka sama Nona Jiang? Jiang Yuan itu anak baik. Dulu, dia dan Wen Ye bersama. Aku pikir dia ngincar duit keluarga Fu. Hari itu ku sadari. Sebenarnya enggak. Aku nggak ngerti, kamu ngomong apa? Serang, Cewek ini lebih cantik dari bintang sinetron. Hari ini, kita beruntung. Pacarku adalah presiden grup Fu. Kalau kalian berani menyentuhku, aku nggak maafin kalian. Pacar aku adalah presiden grup Fu. Kalau kalian berani sentuh aku, nggak bakal aku lepasin. Apa benar yang dia bilang? iya, terus kenapa? Sekarang udah begini, kalian menyesal pun udah telat. Serang aja. Aku bisa kasih kalian banyak uang ekstra. Kerjain. Lepasin. 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 Yuan. Tangkap Lucy. Kematian ibuku. Mungkin terkait sama dia. Yuan. Yuan. Pak Fu, udah konfirmasi Lucy pelaku yang menyakiti Ibu Nona Jiang. Nggak apa-apa. Udah lewat. Orang jahat bakal dihukum.
Halo, kakek. Xiao Yuan, aku udah ke RS lihat ibumu, tapi kamarnya kosong. Kakek. Ibu saya sekarang di ICU. Gak bisa asal masuk. Ibumu, apa masih bisa sadar? Pasti bisa. Kakek ultah besok. Kamu datang. Antar kakek. Siapa ini? Gak usah urus. Ini kan Xiao Yuan. Kamu boleh masuk, dia gak boleh. Baik, aku juga gak jadi masuk. Kamu jelaskan ke kakek. Tunggu. Masuk ya. Aku takut yang nanti maluin dia. Kakek. Kakek. Selamat ultah. Selamat ultah. Cepat duduk di sampingku. Oke. Kalian lapar ya? Duduk semua. Semua sudah hadir. Ayo siap-siap makan. Tunggu. Cepat. Zhang Laosan, kami tunggu kamu. Cepat duduk. Semoga, kakek. Semoga bahagia. Panjang umur. Ini impor dari luar negeri brandy, ya? Iya. Ini harganya puluhan ribu, loh. Mahal banget. Ini siapa sih? Royal banget. Aku belum pernah minum minuman impor. Hari ini berkat kakek. Belum berjasa, nggak pantas terima kamu ini. Pak, dia tuh hari ini mewakili Xiao Yuan datang memberi hadiah. Ya, kakek. Hari ini aku mau nikahi Xiao Yuan. Jadikan istri. Kakek. Kamu ulangi lagi. Aku sudah bilang jelas-jelas. Aku tidak akan menikah denganmu. Aku punya pacar. Xiao Yuan sudah punya pacar. Umurnya kok gede banget. Pak, dia itu kondisinya bagus. Iya dong. Lihat ini anggurnya, ini bukti kemampuannya. Gak kayak yang lain. Bawa barang, gak berani nunjukin. Kakek. Ini hadiah untuk kakek. Mau ngasih barang bagus apa? Entah dari mana lagi dia cari barang-barang model tiruan atau palsu. Barangmu itu. Kalau lebih mahal dari punyaku, aku panggil kamu 3 kali kakek. Wah, jadul banget ya. Kamu bisa jamin, anggurmu ini nggak bakal bikin kakek sakit? Xiao Yuan. Barang begini buat kado, nggak cocok ya? Iya nih, lihat yang lain. Yang dia kasih, itu anggur terkenal. Kado begini kenapa sih? Lihat. Nggak pura-pura lagi. Bukannya kamu bilang, pacarmu bawa apa? Patek Philippe. Cuma kasih 1 botol, anggur dari tong sampah. Dari tong sampah? Coba kamu cari 1. Kakek. Ini adalah anggur Mautai koleksi keluarga. Harganya nggak terkira. Kira-kira puluhan ribu. Puluhan juta. Puluhan juta. 10 juta. Kamu ngasih seenaknya? Kamu beneran nganggap kakekmu bodoh ya? Xiao Yuan. Cepat, orang ini usir dia. Saudara dan teman semua ada di sini. Kamu nggak malu? Aku malu.
Cowok yang dipilih Xiao Yuan kayaknya nggak bener. Diam. Hari ini Xiao Yuan bisa datang. Aku sudah senang. Menurutku, arak ini dibanding arak asing jauh lebih enak. Aku suka minum arak lokal. Niat baikmu, aku terima. Tapi arak ini bawa pulang antar tamu. Karena sudah datang. Suka nggak suka kamu coba dulu, baru tahu. Cowok ini, kalau dia bohong itu masalah karakter. Kakek, kamu juga nggak mau lihat Xiao Yuan terjun ke lubang api? Buka botol. Pak, coba. Kalau ini, Aku ketemu. harum sekali anggurnya. Dot, Iya, sudah bertahun-tahun pertama kali lihat. Anggur enak, cepat tuangin segelas. Anggur enak. Rasanya mantap. Lembut di mulut, bekasnya panjang, membuat ketagihan. Bagus. ayah. Terus, kamu jangan demi gengsi bela si bocah itu dong. Aku udah cek. Ini anggur Laimau 1935. Datanya cocok semua, Mana mungkin? tapi anggur ini terakhir muncul dibeli oleh ketua grup Fujadi. Jadi, Kan aku bilang. Pasti anggur palsu. Mana mungkin anggur asli di tanganmu? Masa nggak mungkin? Itu kan ketua grup Fu. Orang yang di atas. Tertarik sama kamu? Iya, jangan suka ngelamun. Sayangnya, aku justru ketua grup Fu. Kebetulan, aku justru direktur utama grup Fu. Kepada semua saya perkenalkan. Fu Wenye. Dirut grup Fu. Pacarku. Tunangan. Katanya benar. Apa? Ternyata benar. Kita kali ini menyinggung Dewa Rezeki. Mau saya suruh pergi? Gak usah. Kakek. Aku salah. Jangan marah ya. Ini semua Zhao Mingwen dan Zhao Lianqin. Mereka yang suruh aku. Aku kasih mereka 1 juta penuh. 1 juta. Ternyata kalian begini yang merendahkan Xiao Yuan. Kalian tidak malu pada adikmu? Bukan karena adikku meninggal, jadi aku ingin menikahkan Xiao Yuan. Mati. Diam. Ibumu. Beneran udah pergi? Pergi aja deh. Pergi. Nggak usah menderita lagi. Pesta hari ini. Sampai sini aja. Aku capek. Mas Fu, coba lihat. Pertama kali aku lihat kamu, aku langsung merasa, kamu dan Xiao Yuan kami, itu benar-benar jodoh banget. Iya. Kita kan semua saudara, nanti sering-sering main ya. Maksud Ayuan adalah maksudku. Xiao Yuan, Awalnya aku bawa untuk kalian beberapa cordyceps, ginseng, dan beberapa perhiasan. Karena kalian pikir itu palsu, ya udah aku bawa pergi.
Mau nggak? Bibi dulu juga demi kebaikanmu. Jadi mau cariin kamu yang lebih baik. Udah. Apa maksudmu? Aku tahu semua, kalau kamu dan paman nanti berbakti pada kakekku. Aku akan sering pulang. Tapi kalau tidak, aku akan bawa kakekku pergi sendiri. Apa sih yang kau bilang? Berbakti itu kan sudah kewajiban? Ya, betul. Itu kan ayah kandungku. Mana mungkin aku tidak berbakti padanya. Aku bawa dulu barangnya. Nanti pas aku pulang aku lihat mood mau kasih atau enggak. Apa maksudnya? Mama suruh aku kasih uang ini ke kamu. Katanya, ini udah hak kamu. Ya udah, aku terima. Manusia. Akhirnya akan jadi orang yang paling dibenci. Orang apa? Orang kaya. Mama bilang kalau ada waktu, kita pulang makan. Aku putuskan ganti posisi kerjamu. Nona Lu kenapa tidak balas pesanku? Apa dia tidak puas dengan kinerjaku? Kayaknya aku harus bertindak dulu. Bantu Nona Lu usir Jiang Yuan dari perusahaan ini. Waktu itu karena menggoda Pak Fu, mulutmu bengkak kali ini. Kalau terulang, bagus. Masih berani bawa tidur dengan foto Pak Fu? Jiang Yuan, kali ini kamu celaka, coba kau berdalih. Kamu, Pak Chen, saya An Ruo dari divisi desain. Pak Fu lagi istirahat. Ada urusan. Temui atasan langsungmu. Aku ada urusan penting harus dilaporkan ke Pak Fu. Ini soal sekretaris Jiang. Suruh dia masuk. Pak, aku rasa sekretaris Jiang masih belum menyerah pada Bapak. Baik. Kalau gitu, ceritain detailnya. Aku sudah lama mengamati dia beberapa hari ini. Setiap kali dia lewat kantor Bapak, dia berhenti lama. Pasti dong, dia sengaja mau berpapasan. Ternyata, Ayuan lebih dari dugaanku, dia lebih cinta padaku ya. Lagi? Aku punya bukti. Siang ini aku melihat langsung dia tidur sambil memeluk foto Bapak. Jadi, dia belum menyerah. Kirim fotonya. Hapus aja. Kerja bagus. Terus amati. Kasih dia gaji 1 bulan, sebagai bonus. Baik. Terima kasih, Pak Fu. Aku pasti akan lebih giat lagi, mencari bukti lebih banyak. Jiang Yuan, kamu tamat. Di tempat umum, kamu jaga sikap dong. Kamu yang mau peluk aku kan? Pura-pura aja. Aku punya bukti loh. Bukti apa? Ya bukti kalau kamu ngiler sama aku. Gila? Kamu yang foto? Ngaku kan? Kamu lupa, ya? Satu hal, Apa? ini bukan kamu pas kamu nelpon aku foto, kan?
Tapi, aku emang mau peluk kamu. Saya gak lihat apa-apa. Masuk. Bos, ini untuk Nona Jiang surat pengangkatan SDM. Ini rencana acara tahunan. Panggil bagian SDM rapat. Bos ini mau urus dia? Hari ini aku panggil rapat. Ada satu pengumuman penunjukan. Rekan ini. Matamu kram? Iya. Pak Direktur, mataku agak nggak enak. Kumumkan. Jiang Yuan akan masuk bagian desain. Kepala desainer sementara. Kepala desainer. Aku salah dengar. Karya desainer Jiang di level internasional raih banyak penghargaan. Red Dot Special Achievement Award. Meskipun dia baru masuk perusahaan kita, tapi aku yakin, dengan kemampuannya, pasti sanggup. Ternyata Jiang Yuan hebat, pantas turun langsung. Katanya penghargaan ini cuma sedikit orang Tionghoa yang dapat, keren banget. Makasih semua. Semoga kedepannya kalian bisa mendukung pekerjaanku. Jika gak bisa pimpin Departemen Desain Kinerja Lipat 2, aku akan mundur. Artis Lucy. Tersangka aniaya. Apa aku salah pilih orang? Jiang Yuan, mau kopi? Biar aku tuangin. Cepat banget berubahnya. Gimana persiapannya? Baik, Nyonya. Semua sudah siap. Baik, hari ini, aku akan adakan pertunangan Wenye dan Ayuan, undang tokoh ternama. Kalian nanti sambut dengan baik. Ya. Tante, nggak terlalu berlebihan? Nggak. Ma. Tante, hari begini. Masa nggak ngasih tahu kami? Itu kan, aktris utama yang bernama Chen Zi, dia sampai datang juga? Katanya, dulu dialah yang jadi orang ketiga di pernikahan orang tua Pak Fu. Lalu menikah dengan ayah Pak Fu, yaitu Fu Nanshun. Wah, ini bakal seru. Kalian gak diterima di sini? Silakan keluar. Kak, banyak orang, loh. Kalau sampai beneran ribut. Apa kamu nggak takut kalau pesta pertunangan ini berubah jadi bahan tertawaan? Kamu. Kalau mau dibahas sih. Pak Fu adalah ayah kandung Wenye. Maka aku, dengan sendirinya, bisa dianggap ibu tiri Wenye. Datang ke pesta pertunangannya itu wajar, kan? Iya kan? King Lan, jangan ribut. Aku belum bicara loh. Mata mana yang lihat aku ribut? Pak, Bapak boleh masuk.
Dia nggak boleh. Pak Fu. Aku sudah tahu keluarga Fu kalian. Nggak pernah nganggap aku manusia. Wenye, Bau palsu banget, sih. Waktu orang lain anggap kamu manusia, tolong kamu pura-pura yang benar. Jangan sok lemah. Kurang ajar. Karena Mbak nggak bisa mendidik menantu. Jadi aku ganti Mbak. Mendidik. Kalau Pak nggak bisa mendidik simpanan, jadi aku yang mendidik. Kamu berani mukul aku. Sekarang percaya? Mas Fu. Dia di depan banyak orang. Panggil aku selingkuhan, kamu urus nggak sih? Panggil kamu selingkuhan aja udah bagus, di zaman dulu. Paling cuma orang luar. kurang ajar. Kamu belum masuk keluarga, Fu. Berani nggak hormat sama orang tua? Aku lihat pesta tunangan hari ini. Dibatalkan saja. Kamu nggak berhak. Kamu bilang apa? Kata-katamu nggak berarti. Ayuan. Dia menantu pilihanku. Ya. Kamu udah berani ya? Aku bilang. Grup Fu aku punya setengah saham. Aku bisa copot posisimu kapan aja. Sekarang, suruh perempuan ini berlutut minta maaf. Aku lepaskan kalian. Fu. Mana cuma berlutut doang? Aku mau dia. Tampar dirinya sendiri. 100 tamparan baru cukup. Ini beneran marah demi cewek. Itu kan saham grup Fu. Pak Fu bisa aja dia turun jabatan. Fu Nanshun. Kamu bukan manusia. Bu, Berlutut, tampar diri sendiri. Segampang itu. enggak. Aku punya cara. Ayuan tersenyum, orang lain nggak bakal tenang. Berlutut, ya. Kamu gila. Ingat baik-baik, 100 ya. Berhenti. Ayuan. Tangannya sakit. Sakit. Cek grup, cepat. Bos udah tunangan. Iya. Siapa tunangan bos? Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Iri banget, nikah sama bos ganteng kaya. Masa? Itu Jiang Yuan, kan? Fu Wenye, kamu dipecat. Masa? Fu Nanshun. Gue lawan lo. Ma. Lepas. Ma. Lepas. Ma. Lepas. Ma. Nggak perlu. Aku udah ambil alih sebagian besar saham. Perusahaan sekarang cuma aku yang bisa mutusin. Beneran? Sekarang kalian nggak bisa ngapa-ngapain aku. Apa? Aku cuma nggak nyangka kamu demi dia bisa sampai segitunya. Sekarang aku udah ngeliat jelas. Kalian nggak diterima di sini, kalian pergi aja. Jiang Si, kamu dengar belum? Apa? Bos kita tuh udah tunangan. Aku nggak tahu. Kamu nggak lihat grup? Lihat. Di grup pada ribut banget. Iya tuh, sekarang semua pada nebak tunangan bos kita nih, paling mungkin Nona Chen. Kenapa? Karena Putri Chen teman kecil direktur kita. Terus, orang kantor sering lihat mereka makan bareng. Iya. Fu Wenye,
Kamu habis. Apa? Gak apa. Jangan bocorin. Ayo ngaku, siapa Putri Chen? Temanku. Cuma temuan doang? Iya. Kami nggak pernah pegang tangan. Mau pegang tangan? Bukan maksudku kami nggak ada kontak fisik. Kamu mau kontak fisik? Kami aja nggak ada kesempatan kontak pribadi. Kamu mau berduaan? Jiang Yuan. Kamu ada-ada aja? Kamu sekarang mulai benci aku, ya? Yuan. Orangku. Seutuhnya. Semua milikmu. Bisnis luar negeri perlu dikembangkan. Aku tugaskan kamu 3 tahun. Tidak keberatan, kan? Pak, saya. 5 tahun. Pak, aku benar-benar nggak akan berani lagi. Kalau ada lagi, bikin surat permohonan sendiri. Oke. Persiapan acara tahunan udah hampir selesai. Bapak hadir bersama istri. Saya sudah kasih tahu semuanya. Soal istri? Harus dikasih tahu juga? Nggak usah. Biar jadi kejutan buat semua. Oke. Dengar nggak? Pak Direktur mau hadir bareng istri. Iya dong, seru banget. Nggak tahu juga istri Pak Direktur ini seberapa cantiknya? Iya dong. Aku nunggu kamu di ujung lain venue. Oke. Kalau gitu ku kasih kamu kejutan awal. Pertama kali di karpet merah, masih grogi. Kok belum datang sih? Mobil ini adalah buah cinta kita. Nanti Fu Wenye lihat. Pasti senang banget. Ngebut banget, mau cari mati? Ganteng. Kak, nggak apa-apa. Jiang Yuan, kamu kok di sini? Minggir. Ada apa? Ini karpet merah buat presdir. Istri yang cuma buat mereka, kami nggak berhak. Aku punya tempat bagus. Buat ngamati istri direktur ini, tenang aja, dia pasti nggak secantik kamu. Ini apa-apaan? Tapi aku. Kalau kamu nggak pergi juga, nanti Pak Direktur marah. Kami nggak bisa nahan. Jangan kira baru naik jabatan, lalu di perusahaan Fu bisa semena-mena. Ku bilang, kepala desainer, paling-paling, cuma manajer menengah aja. Ya dong, kamu hari ini di sini sok hebat sih. Kalau aku bilang, karpet merah ini, itu emang disiapkan buat aku. Dengar nggak? Semua pada dengar nggak? Yang nggak tahu, pasti kira dia. Itu istri direktur. Beneran dia? Kalian keterlaluan. Anruo, kamu gila, ya? Ngapain ngamuk? Anruo, kamu kan biasanya pintar baca situasi. Hari ini kok nggak lihat situasi, sih? Aku bilang, kalau masih berani menghalangi aku
Aku nggak segan mengusirmu juga. Satpam. Pang Moyi, kamu iri aja karena Jiang Yuan merebut posisi kepala desainmu. Ini dendam pribadi. Dendam pribadi? Kenapa? Usir mereka. Pang Moyi, kamu akan menyesal. Usir. Siapa yang berani? Ibu CEO datang. Ibu CEO. Kedua orang ini mengganggu ketertiban. Aku takut mereka mengganggu ibu dan nyonya. Takut ganggu nyonya. Kalau gitu, keluar aja. Perkenalkan ke semuanya. Ini adalah dari grup Fu masa depan Nyonya Presiden. Jiang Yuan. Akhirnya aku benar-benar dapat backing paling gede di perusahaan. Kamu sudah tahu dari dulu, kan? Apa sih omonganmu? Ini kan aksi heroik. Aku lawan kamu. Kamu orang sendiri, kamu nggak bilang dari awal, mau lihat aku malu, kan? Tunggu. Aku ajak kamu lihat kejutan. Ini kejutan yang kuberi untukmu. Masih ada ya? Iya dong. Saat aku paling sedih, aku nggak pernah kepikiran buat jual itu. Tunggu rapatku selesai, ajak kamu jalan-jalan. Oke. Aku yang tadi selamatkan nyonya. Aku yang tadi selamatkan nyonya. Namaku Anruo. Dasar orang kecil yang sombong. Yah, dia emang punya selera bagus. Orang yang kusuruh kamu atur, sudah semuanya? Tenang, pasti akan bikin Jiang Yuan itu hancur reputasinya. Semua gara-gara perempuan kecil itu. Dulu, Jian Qinglan itu orang terhormat, nggak bakal main kasar. Semua gara-gara orang rendahan itu, merusak suasana, aduh. Sakit. Siapkan mobilku. Aku mau lihat sendiri. Hancur nama baik. Oke. Jiang Shi, selamat ya. Makasih. Jiang Yuan, kamu minum terlalu banyak hari ini. Biar aku bantu. Pelan-pelan. Aku habiskan. Santai aja. Kamu mabuk. Demi Jiang Yuan, aku rela lakukan apa aja. Aku antar kamu ke kamar istirahat. Oke. Nggak apa perlu aku antar. Tugas ini gampang banget. Beres. Aku nggak antar kamu masuk ya. Kamu bisa sendiri? Tenang, Bu. Aku bisa sendiri kok. Silakan, Bu. Kamu istri Pak Fu, kan? Ya. Aku asisten istri Pak Fu. Betul. Tapi selera Pak Fu kurang bagus. Kok milih yang begini? Udah. Demi peran film ini. Nekat. Ganteng banget.
Aku dengar ada orang yang praktek kotor di acara tahunan. Ini siapa sih? Ikut aku. Tunjuk jalan. Lihat semuanya. Ini. Ini yang disebut Nyonya Presdir Fu. Kok banyak orang? Ini kan Andruo? Siapa bilang Nyonya Presdir? Astaga, ini cowoknya bukan artis, yang kecil itu? Andruo kok tidur sama dia? Inikah enaknya jadi asisten Nyonya? Aku nggak tahan. Aku juga mau numpang. Jiang Yuan mana? Jiang Yuannya mana? Jiang Yuan. Fu Wenye, aku cinta kamu. Jiang Yuan, aku juga cinta kamu. Kamu adalah tahi lalat merah di genggamanku. Hanya maut yang bisa memisahkan kita.